syirik ini sebenarnya tipis sekali Pak, tergantung dari niat. Di nama amal niat. Al-Hadid ayat 25 dijelaskan juga ada ilmu tentang logam ba'sun sadid, di mana wama angsana, dan diturunkanlah besi itu yang memiliki kekuatan yang mempunyai manfaat untuk manusia. Nah disinilah sebenarnya Tuhan itu memang menciptakan besi untuk manusia. Cuma kan kalau kita ini tertahan di besinya, tertahan di bendanya, syirik. Tapi kita harus ingat biar tidak syirik, jadi siapa yang membuat benda itu menjadi bermakna. Nah, disitulah tauhidnya, di mana ada Allah yang menciptakan besi itu. Saya kembali lagi ke awal, tema awal besarnya itu kaitan dengan hukum pidana. Saya katanya pernah nangani. Iya, ada pernah Pak saya. Gimana itu ceritanya? Kas posisinya aja. Waktu itu di daerah Barito Kuala Pak. Ada perkara tahun 2020 2021 mungkin segitu Pak. Itu ada itu ada orang Pak mengaku sebagai dukun. Nah, dia menggunakan media keris. Menggunakan media keris, kemudian dia bisa dari keris itu bisa untuk mengobati. Nah, cuma dia salah gunakan itu Pak untuk mengambil suatu keuntungan dari korbannya yang tidak wajar gitu. Nah, di sini kan tentu melihat keris dijadikan sebagai wahana untuk pengobatan, kemudian untuk sarana lah ya, sarana untuk pengobatan atau sarana untuk apa. Ini sebenarnya kan tidak bisa dibuktikan secara langsung, tidak bisa dibuktikan Pak, kalau menurut saya Pak. Oh gini. Tapi kalau itu perkara itu ya, tapi ini kita interpretasi aja deh. Jadi gini. Kalau medis kan berbeda Pak. Nah, kalau medis itu kan ada pembuktiannya, ada bisa dibuktikan gitu loh. Kalau dalam teori hukum kan ada pembuktian negatif by telak gitu ya, di mana kita buktikan seperti ini efeknya. Sekarang ketika bisa iya, bisa tidak. Nah, ini kan kita menjadi sanksi, tapi bukan di situnya Pak. Ketika dia mengambil keuntungan dari korban dalam hal lain. Nah, seakan-akan kan sebenarnya kan orang sakit ini kan orang bingung Pak. Orang datang ke tempat alternatif menggunakan yang aneh-aneh non medis itu biasanya orang bingung Pak. Ya, jadi ketika bingung pengen sesuatu yang ajaib lah gitu. Nah, lalu dia bertemu dengan seseorang yang mengaku bisa. Ya mungkin ada bisa, mungkin, tapi kan untuk pembuktian susah. Udah dihukum Pak. Iya. Jadi gini, kalau saya jawabnya, saya pokoknya seperti ini. Iya. Benda pusaka terutama keris ya, itu kalau digunakan dalam hal sebagai alat ya, kejahatan, sarana alat kejahatan, itu kan kita harus melihat juga mens rea, artinya niat jahat, sikap batin dari si pelaku ini, mens reanya yang harus diliniarkan dengan actus reus, yaitu perbuatannya. Apakah perbuatannya itu sudah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang akan dikenakan padanya. Kalau misalnya dalam persidangan, berarti kan di dalam surat dakwaan kan gitu kan, harus dibuktikan dalam proses penuntutan. Kemudian begini, apapun kejahatannya, siapapun orangnya, ya kan, profesinya apapun, ya. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ada mens rea-nya, kemudian ada actus reus-nya sudah terpenuhi semua secara asas tadi kaitan dengan unsur-unsur pidana yang dikenakan padanya, tergantung tingkatannya, prosesnya tadi, itu saya pikir wajar, sah saja. Iya. Itu sah, dan kalau katakan perbuatan pidana kan adalah setelah faith-nya, kan diselesaikan dengan kesalahan yang ada padanya. Iya Pak. Itu yang akan kita buktikan dalam persidangan, dan dengan unsur-unsur pidananya tadi, unsur pasal-pasal dalam yang dikenakan padanya. Kemudian kalau kaitannya dengan yang contoh sampai tadi, dia digunakan sebagai alat sarana untuk menakut-nakuti kah, atau untuk menipu kah, atau untuk meyakinkan kepada korban kah, untuk mengambil keuntungan dari para
korban, ya saya pikir tidak ada lagi yang namanya benda pusaka yang ada di situ. Karena dia sendiri sudah tidak mempusakakannya dan kategori benda pusaka tidak sesuai lagi. Iya, jadi di dalam pasal 378 Pak KUHP itu kan tentang penipuan ya. Omongan Pak, saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengobati. Kan beda nih Pak, menyembuhkan dan mengobati. Ya, karena kan unsurnya kan rangkaian perkataan bohong. Ya, kalau dia menggunakan kata-kata bohong, kena dia. Asas pidana itu kan belum delictum nulla puna sena perifera legi punali. Betul. Jadi apabila tidak ada yang diatur lebih dahulu, ya nggak bisa dikenakan pidana. Iya. Nah kemudian kalau sudah diatur, Legalitas. kan asas legalitas. Kalau sudah diatur, berarti kan ada unsur-unsurnya nih. Yang mana? Makanya kan ketika kita bicara masalah unsur dari sebuah pasal, ya yang cocok yang mana? Dan bentuknya pun ketika kita dakwakan juga kan akan berbeda-beda pula. Apakah ini alternatif kah? Atau ini subsidiaritas kah? Atau kumulatif kah? Atau tunggal misalnya. Jadi hal semacam itu juga sudah kita sudah kita antisipasi sebenarnya, Dek. Jadi kalau memang ternyata tidak bisa dibuktikan, ya nggak perlu harus dibuktikan mana pasal yang harus dikenakan. Kemudian berangkatnya pola berpikir kita, mindset kita, kalau benda pusaka keris itu bisa mempunyai daya tuah secara esoteris, kemudian dikaitkan dengan nilai nominal uang, yaitu saya sudah tidak cocok karena tidak menyalahi dari ajaran leluhur yang adiluhung. Kalau orang bisa mengatakan gitu deh, dia bisa menyembuhkan dengan keris, menurut jangankan menyembuhkan, singkir geni juga ada, singkir angin, singkir udan juga ada, singkir melarat dikali didol untuk orang. Oh iya. Enggak, maaf. Ngomong saya di nanti kita tapi sambil jadi gini, kalau untuk mengobati, itu kan ada katanya kan gini deh, kan ada beberapa, misalnya nih pusaka tindih nih, ya kayak misalnya betok, jalak budo ya, yang kaitan sama keris pusaka yang dikategorikan keris tindih, dia bisa membantu untuk menetralisir dari anasir-anasir yang jelek ya, dari keris pusaka yang jelek terhadap tubuh kita. Itu kan kembali ke diri kita sendiri deh, rasa percaya, mensugesti diri kita sendiri. Kalau saya percaya, tapi kan belum tentu saya harus memaksakan kehendak kepada anak saya harus percaya, misalnya seperti itu. Maksud saya misalnya nggak usah orang lain deh, anak saya gitu. Jadi artinya apa? Artinya hal semacam itu tidak bisa dilentrehkan, tidak bisa dieksplorkan dalam sebuah bentuk hukum pembuktian. Iya, bisa juga. Tapi maksudnya bukan begitu, Pak. Namun kalau dia jelas menggunakan sebagai sarana untuk melakukan rangkaian perkataan bohong, ya itulah kenanya. Itu maksud saya, Pak. Misalkan orang gini, saya bisa mengobati, kemudian dia bisa menarik pusaka, kemudian dia menunjukkan bahwa dia bisa, ini perkara yang saya alami ya Pak ya. Dia bisa meyakinkan orang bahwa dia itu adalah orang yang bisa paranormal gitu. Dengan keris, bahwa saya punya keris, saya bisa menarik pusaka, saya ini image-nya adalah dibikin seakan-akan yang bersangkutan itu adalah orang yang sakti. Nah, gitu. Dia menggunakan sarana keris gitu kan. Nah kemudian selain sudah bilang sakti, tentu dia akhirnya bisa mengobati. Nah bisa mengobati, ini ceritanya gitu Pak, atau kronologisnya. Setelah dia mengobati, dia minta ini terus kayak diperas gitu. Nah di sini juga minta uang. Minta uang dan hal yang lain gitu juga minta juga dia gitu, yang tidak perlu saya sebutkan gitu kan. Nah di sini muncul Pak, orang yang diminta terus ini kok ada kayak sesuatu yang nggak beres gitu loh. Gitu. Nggak beres berarti katanya dia penyakitnya nggak sembuh. Nah ya itulah rangkaian perkataan bohongnya. Iya, jadi keris ini di downgrade Pak, maksud saya. Kenapa saya tadi sampaikan bahwa keris itu kalau Bapak percaya dengan kekuatannya ada di situ ya kan, bisa mengobati dan lain sebagainya ya.
kalau saya lihat bukan dari aspek itu, ketika dia menyampaikan ke orang lain, saya bisa menyembuhkan dengan ini, buktinya mana, tapi sampai pada suatu saat orangnya nggak sembuh-sembuh, duitnya terus Nah diambil. makanya, kenapa? Itu tadi, karena diembel-embeli dengan adanya imbalan. Ajaran leluhur nggak seperti itu. Jadi imbalannya ya Pak yang salah atau bagaimana Pak? Ya iyalah. Iya, gitu. Ya iyalah, karena apa? Karena kita teruskan pasal 378 tadi. Iya. Dengan menaikkan perkataan bohong untuk mengambil keuntungan. Iya kan? Betul. Nah, itu masuknya di situ. Coba kalau dia tidak mengambil keuntungan, Dia merasa bisa sih Pak, merasa mampu. ya bisa, tapi kan dia Kemudian mengambil keuntungannya itu. Rangkaian kata-kata bahwa dia bisa. Nah, iya tadi. Dia bisa. Padahal dia tidak bisa Pak. Dia bisa. Dia ngomong dia bisa, orang tertarik menyerahkan duit, padahal tidak. Iya. Tidak Nah, iya kan berarti kan dia mengambil keuntungan. Iya. Itu. Gitu lah. Perkara dia mampu tidak mampu, tapi dia sudah mengambil keuntungan dan ternyata endingnya yang korban-korban ini tidak sembuh, tidak sesuai dengan kehendaknya mereka atau keinginannya mereka dan apa yang dijanjikan oleh si pelaku dengan akan bohong kan. Jadi kan menjanjikan sesuatu kan berarti kan. Makanya orang yang pegang keris itu harus Nah, Pak. kembali lagi kita harus bijaksana. Bijaksana. Kita harus bijak di situ dalam hal mempusakakan sebuah pusaka, bukan hanya keris saja sih, banyak ya, mungkin jimat, batu, cincin. Selama dia tidak mengambil keuntungan apapun dan itu dipusakakan oleh dirinya dengan ritual-ritual yang sudah di dalam hal pakem tadi, saya pikir sah-sah saja. Tapi ketika itu sudah menyangkut masalah orang ke orang lain, kaitannya sama di sini karena kita publik ya, berarti kan kalau pidana itu kan publik nih, negara ikut campur di situ, ya negara akan merasa keberatan dong. Iya Pak. Apalagi ada itu Pak wacana RUU KUHP tentang santet dan pelet. Oh kalau itu nanti itu ya, itu nanti, tapi itu kalau dia mengaku-ngaku. Kalau itu menggunakan dia sarana ngaku-ngaku. keris pun bisa Pak. Tapi sebenarnya kan, Yang dipakai sarana itu tuh. ya, itu sebenarnya itu untuk melindungi hak asasi manusia kok itu sebenarnya. Iya. Karena untuk dikhawatirkan terjadinya main hakim sendiri kayak kemarin di Jawa Timur yang tahun-tahun dulu itu kan. Jimat ya Pak ya. Ada jimat. Main hakim sendiri dan sebagainya itu kita lindungi. Iya. Negara ikut campur di situ. Sebenarnya kan kalau kita lihat itu keris ini sekali lagi memang merupakan suatu budaya apa ya? Nah, masalahnya itu oknum tadi tuh, Dek, bahasa saya itu. Iya, yang Orang-orang yang seperti itu yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar dan itu juga sudah menyalahi hukum sesuai dengan unsur-unsur pasal yang ada dalam hukum tadi yang sudah tertera ya, kaitan sama asas legalitas lagi, yaitu yang harus kita tegakkan hukum kan, supremacy of law. ya Seperti itu bisa Pak. Kalau menurut saya sih memang fenomena-fenomena yang ada ini sebaiknya memang keris ini harus bijak Jadi, menggunakan. iya, ketegasan dalam hukum, law enforcement-nya itu harus jelas juga. Tapi Sehingga orang-orang seperti itu tidak mudah untuk melakukan sebuah kejahatan. iya, Sehingga apa? Sehingga marwah dari nilai pusaka tadi itu tetap terjaga. Budaya-budaya tradisi tetap kita teruskan, lestarikan. iya, betul. Karena memang itu luhur dan adiluhung, dan memang yang kalau katakanlah saya dahsyat tadi ya itu tadi karena memang diturunkan demi kemanfaatan manusia kan gitu. Kalau menurut Bapak sendiri pendekatan ilmu dengan menggunakan cara keris untuk pengobatan atau apa, bagaimana Pak tanggapan Bapak kalau gitu Pak? Ini dalam kaitan apanya nih? Kalau untuk mengambil keuntungan saya nggak mau, saya nggak setuju. Tapi kalau untuk memberikan semacam alternatif ya, pengobatan alternatif itu sebagai wasilah, Iya, iya. bukan keris yang menyembuhkan. Tetap Tuhan. Oh, kembalikan ke situ ya. Iya, Dan tidak ini adalah merupakan wasilah saja, sarana saja. Yang saya katakan misalnya pusaka tindih tadi ya, itu sebagai wasilah saja. Jadi tidak merupakan hal yang utama. Iya. Karena apa? Ya tetap si pemegangnya itu yang memiliki peran penting Iya, betul. terhadap pusaka tadi. Mau pusaka ini mau diapakan? Iya, Pak. Kalaupun saya percaya dengan esoteris ya,
energi yang ada di dalam sebuah pusaka tadi tua, angsar katakanlah, atau katakanlah tua manfaatnya, atau katakanlah spiritnya, atau katakanlah ada magisnya di sana, ya itu tetap kepada pancernya ke kita. Jadi keris ini ya apa ya? Kalau saya katakan itu tadi simbol untuk pemaknaan mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika dia digunakan untuk membantu orang lain dan ternyata bisa, ya nggak masalah. Asalkan jangan ya. Ada imbalan-imbalan tertentu. Satu untuk penipuan berarti jangan ada bujuk rayu, jangan ada imbalan ya Pak ya. Apalagi ada paksaan. Apalagi paksaan. Yang kedua, nah, kalaupun ada imbalan, itu bukan merupakan imbalan yang harus dikenakan dengan tarif tertentu. Ya sama juga dengan bohong kayak gitu ya, bukan pusaka lagi namanya tuh deh. Pusakanya jadi malah bukan pusaka Pak ya. Ya iya dong. Loh pusaka itu ya namanya pusoko lah, itu namanya juga pusoko kan kalau kita lihat di Wikipedia tuh pusaka itu apa sih kan gitu kan. Siap. Dan juga obat ya Pak ya. Iya. Siapa yang menyembuhkan nih, obat atau Allah? Lah iya deh, bener kan? Betul. Cuman kan itu apa ya? Sebagai kalau saya sih berpendapat ya itu adalah merupakan sebuah kalau bahasa sampean itu mungkin itu sunatullahnya di situ, gitu kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya Pak yang bisa syirik itu bukan cuma keris saja Pak, obat pun bisa Pak ya. Bisa tuh deh. Iya. Korek itu. Korek itu bisa. Orang sakit, saya kalau nggak minum ini, saya nggak sembuh. Syirik sudah Pak. Allahnya nggak ada di situ. Berarti dia sembuh karena obat, bukan karena Allah. Kalau itu pusaka, nah kita kembalikan lagi. Siapa yang menciptakan pusaka? Siapa yang membuat pusaka itu menjadi? Jadi semua dikalikan 0 aja. Jadi kembali lagi 378 itu pasal terkait penipuan itu. Memang kita sangat prihatin ya Pak dengan fenomena. Saya juga pernah mengalami ada perkara di mana orang mengaku dukun menggunakan itu untuk mencari keuntungan. Padahal itu ya ujung-ujungnya ya itu tadi perbuatan yang jahat. Yang itu beberapa kali saya contohkan ya. Jadi ada beberapa misalnya gini. Sebagai alat untuk melakukan menodong kan gitu kan, memaksa, atau katakanlah dia di Undang-Undang 1251 membawa mens rea-nya sudah nggak benar. Wah ini nanti kalau ada yang nyenggol saya tak tusuk pakai ini, dia membawa lah, dia nonton konser dangdut lah kan gitu kan. Seriusnya dia membawa di dalam sebuah lingkup konser dangdut malam hari. Tidak ada hubungannya dengan misalnya pekerjaan. Tidak ada hubungan dengan ya itulah karena pantas lah ya Pak ya. Kalau makanya tapi beda ketika saya mau adakan semacam saresehan atau kata saya nih sekarang saat ini saya bawa keris kan ini kan saya niat saya ya saya pingin kita mau babar pusaka malam ini misalnya betul. Tapi kalau saya dilakukan ada operasi sajam gitu ini tidak bisa karena pada sebelumnya digunakan untuk misalkan ini juga saya taruh di rumah mobil ini ada singepnya misalnya misalnya kan jadi kan bukan untuk melakukan sebuah kejahatan. Betul. Tidak, nah itulah masuk di pengecualian tadi. Tapi kalau dia bawa sudah dimasukkan dalam sini nonton dangdut bawa belati atau keris ke konser dangdut jangan kan belati keris tuh sudah Pak ya yang tempat lipat itu tadi Pak. Kalau sesuatu yang diciptakan dengan tujuan manfaat bisa digunakan untuk mudarat juga bisa gitu. Kalau menurut saya deh ya. Jadi ya kita transformasi ya. Kalau menurut saya sih kalau kaitan sama yuridis ya berurus kalian ya. Kita juga harus bijak ya. Dalam hal membawa saja deh nggak usah yang lain-lain. Jangan sampai itu tidak sesuai dengan peruntukannya bahasanya itu. Membawa mengirimkan ya Pak ya. Membawa mengirimkan tadi. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak tahu di aturannya ini senjata tajam penikam lah bahasanya kan seperti nomenklaturnya pemukul penikam senjata tajam kalau bahasa orang awam ya, penikam penusuk pemukul ya. Jadi malam ini apa ini kesimpulannya nih ada berapa poin? Banyak sih Pak tapi secara umum bisa konklusi itu satu yang pertama harus bijak Pak biar tidak kena hukum kenali hukuman jauhi hukuman
Iya. Kita lihat ada Undang-Undang Darurat pasal 2 ayat 1 dan 2. Iya. Keris tidak boleh dibawa kemana-mana, tetap salah dan ada ancaman pidananya. Yang kedua juga. Tapi ada tadi pengecualiannya. Kalau untuk Sebagai alat seperti kebudayaan ya, itu upacara adat atau apa, saya kira nggak apa-apa. boleh dibawa kemana-mana asalkan jelas ada gitu kan. tujuannya, Mens rea dan actus reusnya. Kalau bahasa hukum pidana itu tidak ada kesalahannya lah. Iya. Untuk niat jahat. Schools kalau bahasa kita. Kemudian tetap kita harus berhati-hati, jangan sampai menyalahgunakan keris, image keris yang mistik ini justru disalahgunakan sehingga mendowngrade pusaka ini menjadi tidak pusaka, kata Bapak tadi ya. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, sekali lagi kenali hukum, jauhi hukuman. Mungkin begitu, Bro. Iya. Demikian untuk tayangan kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat, salam budaya. Bye-bye.